Menteri desanya torang juga sudah baru, Pincen. Jadi siapa dan menteri desanya torang sekarang? Menteri desanya torang sekarang, Bapak Yandri Susanto. Jangan cuma Pincen, dicatat. Nanti ditanya siapa menteri desa, kamu tidak tahu. Di mana harga dirimu sebagai anak desa? Iya, Julio. Pantas dorang Noel tidak pernah mau ikut kamu berpancing, Vano. Semua 3 jam torang di sini, biar 1 ekor belum ada. Saya juga menyesal aja kamu mau pancing, Adel. Tidak sabaran. Saya ini ikut kamu, Vano, datang berpancing ikan, bukan datang mau sabar di sini. Christine, kenapa tidak ada tadi papamu saya lihat di tempat kerja bakti desa? Papamu saya cuma datang pas minum kopi, habis itu pulang. Pas jam makan siang datang ulang. Tapi setidaknya datang, Christine. Daripada papamu tidak datang sama sekali. Datang juga cuma jam minum kopi dengan makan siang. Dibilang seksi konsumsi bukan. Kerja bakti itu gotong royong, menyelesaikan pekerjaan, bukan menyelesaikan konsumsi. Terus kalau cuma di rumah tidak pergi sama sekali, pekerjaan desa apa yang diselesaikan papamu? Tidak usah cuma bilang papaku, kalau papamu juga cuma pergi cari makan gratis, tidak kerja apa-apa. Oke, kalau begitu tidak usah diperpanjang. Makanya nanti kalau so besar, saya mau cari kerja dengan tinggal di kota saja. Cuma mau lari dari gotong royong toh? Iyo, di desa terlalu banyak gotong royong. Baru bapak-bapak di desa kalau ada gotong royong, sibuk cari alasan. Pura-pura sakit lah. Ada juga yang tidak pergi gotong royong tanpa alasan. Kapan desa mau maju kalau begitu? Bapak-bapak lagi yang kamu salahkan, Christine. Memang gotong royong tanggung jawabnya bapak-bapak. Biar papaku, kalau salah Noel, saya tidak mau bela. Kemarin ada sehat-sehat, hari ini tiba-tiba sakit. Ternyata ada gotong royong. Kan bisa digantikan mamamu. Memangnya KTP-nya mamamu desa lain? Masa kamu mau suruh ibu-ibu gali-gali got, angkat-angkat batu? Mikir. Laki-laki itu sudah diciptakan dengan otot yang besar. Perempuan tidak. Jadi gotong royong itu kodratnya laki-laki. Aduh, pahit. Selari di penciptaan lagi. Tapi hakikatnya, Christine, perempuan dengan laki-laki itu bahannya sama-sama dari tanah. Berarti sama-sama kuat. Biar bahannya sama-sama dari tanah tapi tetap beda, Noel. Iya, beda. Laki-laki dari tanah liat, perempuan dari tanah pasar. Makan sedikit-sedikit di pasar. Apa kamu bilang, Noel? Laki-laki ototnya yang kuat, Christine. Perempuan belanjanya yang kuat. Apa kamu bilang? Aduh, kuat belanja, kuat marah-marah juga. Dari mana lagi kamu 3 itu? Tidak ada tanda-tanda tidur siang saya lihat dari mukanya kamu orang. Tidur. Tapi cuma 3 detik, belum sempat membekas. Itu cuma berkedip, bukan tidur. BTW selamat, terus saya punya menteri desa yang baru. Lambat update sekali kamu ini, Pincen. Saya so tahu saya belum Bapak Yandri Susanto dilantik. Berarti kamu masih terlambat, Christine. Saya sudah tahu dari pas Pak Prabowo dilantik. Bohong itu jangan terlalu terang-terangan, Noel. BTW guys, kalau menteri desa so diganti, berarti program tekad kemarin so tidak mau ada lagi. Belum tentu juga, Pincen. Makanya hari ini di Makassar diadakan workshop nasional evaluasi akhir program tekad. Evaluasi akhir itu apa kan? Susah juga ada kelas ini. Dijelaskan yang satu, muncul lagi pertanyaan yang lain. Tidak mau pernah habis pertanyaan kalau dengan ada kelas ini. Iya betul, Rifan. Yang ada, turun kakak kelas ini yang habis napas jawab pertanyaannya. Siapa suruh kamu orang jadi kakak kelas? Ternyata melatih kesabaran beda tipis dengan buang-buang waktu.
Kalau kamu masih ngomel-ngomel begitu Adel, berarti kesabaran masih tipis. Biar saja kesabaranku tipis, daripada buang-buang waktu, sama saja dengan buang-buang uang. Kakak Adel, Vano, so tahu kalau Menteri Desa so baru? Sudah, Christine. Bapak Yandri Susanto namanya toh. Berarti program tekad masih tetap mau ada tuh. Itu tergantung dari hasil evaluasi akhir yang dibikin di Makassar ini, Pince. Evaluasi akhir itu apa Kakak Adel? Masih kamu tanya lagi, Pincen. Tadi saya tanya sama kamu orang belum jawab kok. Evaluasi akhir itu, Pincen, artinya menilai kembali kualitas atau nilai pekerjaan yang sudah orang kerjakan. Kalau pada akhirnya tekad itu dinilai berhasil, Pincen, ada kemungkinan masih lanjut. Dan akan disesuaikan juga dengan rencana-rencananya Pak Menteri yang baru. Sekali kalau tekad itu tidak lanjut. Soalnya tekad itu berpihak sekali sama pembangunan desa. Terus berpihak juga sama kesetaraan gender. Iyo, Christine. Kamu tidak usah ikut campur urusan desa, Christine. Kamu bilang tadi kalau kamu besar, kamu semua cari kerja dengan semua tinggal di kota. Oh, jadi begitu, Christine. Kamu lebih suka tinggal di kota daripada tinggal di desa. Pergi jo sekarang. Kenapa harus tunggu kalau so besar? Iyo, Christine, pergi jo sekarang kalau kamu mau pergi di kota. Supaya kamu tidak rasa lagi nanti program-programnya Pak Menteri Desa yang baru di desa-desa. Ih, kenapa kamu dengan Rifan kayak mau bawa usir Christine dari sini? Iyo, kamu dua suka kalah Menteri Desa saja. Menteri Desa saja tidak mau usir orang dari desa. Noel, apakah nanti rencananya Menteri Desanya turun yang baru ini? Pak Yandri bilang di berita, Pincen, hasil-hasil desa mau dihilirisasi semua. Terus, potensi di desa-desa mau dikelola semua secara maksimal, Pincen. Saya baca di berita juga, Pincen, program makan gratis nanti BUMDes yang mau dilibatkan sebagai pemasok bahan makanan. Dengan begitu, Pincen, BUMDes di desa-desa pasti maju. Kalau BUMDesnya maju, pasti desanya juga maju. Noel, makan gratis yang kakak Adel bilang ini, makan gratis di sekolah-sekolah, bukan makan gratis di gotong royong desa. Iyo, saya tahu juga, Christine. Kasih tahu juga papamu, kalau mau suka makan gratis, sekolah ulang, bukan timbul tenggelam di gotong royong. Kasih tahu juga papamu, Christine, harus rajin gotong royong supaya desa maju, bukan pura-pura sakit pas ada gotong royong. Betul itu, Daeng. Kalau gotong royong desa saja orang malas, berarti orang tidak mendukung kemajuan desa. Biar menteri desanya hebat lah, tapi kalau masyarakat desanya tidak mendukung, orang Makassar bilang degaga harapan, sia-sia mi program. Tapi Noel, hilirisasi yang kamu bilang tadi itu apakah artinya? Aduh, Pincen. Hilirisasi itu artinya apapun yang orang hasilkan di desa ini diolah dulu menjadi barang jadi atau setengah jadi, baru deh dijual keluar. Oh, begitu. Kalau diolah jadi barang jadi atau setengah jadi begitu, kan tambah-tambah kerjaan itu namanya, Noel. Betul itu, Rifan, tambah-tambah kerjaan memang. Apa masalahnya? Ya tambah-tambah kerjaan masalahnya, Noel. Kamu bilang itu masalah, Rifan. Memang itu tujuannya Pak Menteri. Maksudnya, Noel? Nona Inces, King Rifan. Memang itu tujuannya Pak Menteri. Untuk menciptakan lapangan kerja di desa-desa. Supaya orang-orang desa ini tidak berlomba-lomba lagi ke kota mau cari pekerjaan. Terus sampai di kota belum tentu dapat pekerjaan. Jadi preman, masuk penjara. Ujung-ujungnya cuma bikin malu orang desa. Pulang di kampung bukan bawa uang, cuma bawa tato penuh di badan. Betul itu, Noel. Ada lagi tidak keuntungan yang lain? Masih ada, Julio. Barang jadi dengan yang setengah jadi tadi yang orang jual keluar, harganya so pasti berbeda, so lebih tinggi. Itu keuntungan kedua, Julio. Oh, begitu. Kalau itu keuntungan kedua, Noel, masih ada tidak keuntungan ketiga?
keuntungan ketiga dari hilirisasi, Vano. Ibu-ibu yang biasanya bagosip di teras, yang mengelola gosip dari Sabang sampai Merauke, dari terbitnya matahari sampai terbenam, populasinya pasti akan berkurang. Kamu tahu kenapa? Karena dorang punya kesibukan. Betul sekali itu, Noel. Ibu-ibu yang kemarin sibuk urus-urusannya orang, sekarang semua sibuk urus usahanya sendiri di rumah. Terus, ibu-ibu yang kemarin sibuk cari kutu, nanti semua sibuk cari uang. Betul itu, Pincen. Berarti kamu sudah paham. Iyalah, Pincen. Kalau memang kamu sudah paham, coba kasih satu contoh hilirisasi sama saya, Pincen. Yang saya sudah pahami kan apa itu hilirisasi. Kalau contohnya, Noel belum kasih. Coba Noel, kasih dulu contohnya. Contohnya, Pincen, Christine, orang kota datang beli beras sama torang, harganya cuma 10.000 per kilogram. Terus berasnya dorang bawa ke kota. Di sana dorang olah. Contohnya jadi nasi goreng. Nasi goreng di kota, apalagi di hotel-hotel, restoran, harganya 30-40.000 per porsi. Padahal 1 kilo beras itu bisa jadi 10 porsi nasi goreng. Orang desa pergi di kota lihat harga begitu, pikir lu sampai di bulan, keliling galaksi 7 kali. Pas balik, pesan Indomie, tidak pakai telur lagi. Coba kamu orang renungkan keadaan ini. Padahal beras tadi, telur tadi, semua itu dari desa. Tapi orang desa sudah tidak mampu lagi beli. Sedih saya dengar ceritamu, Noel. Kalau begitu, program hilirisasinya Pak Menteri Desa harus turang dukung. Betul itu, Christine. Kalau seandainya Pak Yandri Susanto nonton videonya torang ini, torang tunggu programnya Pak Menteri sampai di desanya torang, Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso. Saya dengar-dengar Pak Menteri Desa aktif sekali keluar daerah, menginap di desa-desa lagi. Mudah-mudahan nanti Pak Menteri Desa sempat menginap di desanya torang, Desa Meko. Iyo, Christine, supaya Pak Menteri Desa lihat ibu-ibu lorongnya torang yang bagosip di teras sambil cari kutu. Kalau sampai program hilirisasinya Pak Menteri di Desa Meko, dijamin sudah tidak ada lagi ibu-ibu yang bagosip sambil cari kutu.